Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Iksan Setiawan dari Elektro 2019. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal ujian tengah semester Fisika Mekanika dan Panas untuk tahun 2019. Langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, sebuah balok yang awalnya diam berada di atas permukaan horizontal tanpa gesekan dikenai gaya selama 8 detik. Berarti diketahui sebuah balok yang awalnya diam, berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Yang awalnya diam berada di atas permukaan horizontal tanpa gesekan dikenai gaya selama 8 detik. Berarti T-nya itu adalah 8 sekon. Dan usaha yang dilakukan adalah 440 arch. W itu 440 arch. Untuk usahanya ini, kita konversikan dulu ke dalam bentuk joule, di mana 1 arch itu 10 pangkat 7 joule gitu. Jadi W-nya kita dapatkan 4,4 dikali 10 pangkat min 5 joule. Akibatnya balok mendapat gaya momentum sebesar 116 gram cm per detik. Berarti P-nya sama dengan 116 gram cm per sekon. Untuk gram cm per sekon ini kita konversikan ke dalam bentuk kilogram meter per sekon. Caranya yang gram ini kita konversikan ke kilogram. Berarti kan 166 gram ke kilogram kan 10 pangkat min 3. Terus cm ke meter 10 pangkat min 2. Kilogram meter per sekon. Berarti P yang kita dapatkan itu 1,16 gitu ya. 1,16 dikali 10 pangkat min 3 kilogram meter per sekon. Ini 116 tadi ya. 116. Terus ini soalnya berapa massa balok tersebut. Jadi yang ditanya itu sekaligus kita ngejawab. Yang pertama, berapa massa balok tersebut? Massa. Untuk mencari massa ini, kita dapat menggunakan persamaan P sama dengan M dikali V. Nah, dalam hal ini kan V belum diketahui. Jadi kita dapat mencarinya dengan memanfaatkan besar dari usaha ini. Usaha kan sama artinya dengan delta EK atau delta EP, delta energi kinetik atau energi potensial. Namun di dalam soal ini, karena yang berbeda adalah kecepatan, bukannya ketinggian, maka kita dapat memakai W itu sama dengan delta EK, delta energi kinetik gitu. Jadinya kan
W-nya tadi setelah kita konversikan ke dalam bentuk Joule, 4,4 dikali 10 pangkat min 5 ya. Jadi 4,4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan setengah M V kuadrat. Berarti kita akan mendapatkan V itu sebesar 8,8 kali 10 pangkat min 5 per M gitu kan. Ini pangkat setengah atau akar dari 8,8 dikali 10 pangkat min 5 per M. Gitu. Lalu kita masukkan ke persamaan ini nih. Persamaan yang ini. V-nya. Berarti P sama dengan M dikali V. P diketahui tadi 1,16 dikali 10 pangkat min 3 kan. P sama dengan M dikali V. P nya tadi 1,16 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan M dikali V. V nya tadi akar 8,8 dikali 10 pangkat min 5 per M. Nah, untuk ngilangin akarnya, ruas kanan dan ruas kiri kita kuadratkan. Jadi dapatnya 1,3456 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan M kuadrat dikali 8,8 dikali 10 pangkat min 5 per M gitu kan. M dapat kita coret 10 pangkat min 5 dan 10 pangkat 6. Ini jadinya 10 pangkat minus 1. Tuh. Berarti N didapatkan 1,3456 dibagi, ini kan 10 pangkat minus 1, N 8,8, 10 pangkat minus 1 kita pindahkan ke bawah, jadi kan 8,8 dikali 10, jadinya 88. Berarti M sama dengan 1,3456 dibagi 88, dapatnya 0,0153 kilogram. Sehingga kalau mau menjadikannya ke gram, jadinya 15,3 gram. Nah, soal yang nomor selanjutnya, atau yang nomor B. Dari soal A, berapa besar kecepatan gerak balok dalam 8 detik? Dari soal A. Dari soal A kita mendapatkan M sebesar 12,3 gram atau 0,0153 kg. Kita tinggal memasukkannya ke persamaan ini aja. V sama dengan 8,8 dikali 10 pangkat min 3 per M pangkat setengah. Nanti kan kita akan mendapatkan nilai V. Yang kedua itu adalah V kan. V sama dengan akar 8,8 kali 10 pangkat min 5 per M. Berarti V itu 8,8
0,8 dikali 10 pangkat min 5 dibagi dengan 0,0153. Maka kita akan mendapatkan nilai V itu sebesar 7,58 dikali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Nah, kita lanjut ke soal C. Dari soal B, berapa gaya yang bekerja pada balok tersebut? Dari soal B, berapa gaya yang bekerja? F, intinya kan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan persamaan I sama dengan delta P. Dimana I kan F dikali delta T, sedangkan delta P kan M dikali delta V. Jadi I sama dengan delta P kan. I sama dengan F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. Nah, delta T itu kan yang T2 nya 8 sedangkan T1 nya adalah 0. Berarti F 8 dikurang 0 kan 8 sama dengan M dikali delta V. Delta V V2 kan 7,8 dikali 10 pangkat min 2, sedangkan V yang di awal itu kan 0 meter per sekon. Berarti kan sama aja artinya kalau delta P ini dengan P yang sudah diketahui di soal kan, yaitu 1,16 dikali 10 pangkat min 3 kg meter per sekon. Jadi kita langsung masukin aja nilai P nya 1,16 dikali 10 pangkat min 3. Nanti kita akan mendapatkan nilai F itu sebesar 0,145 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Itu pembahasan untuk nomor 1. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 2. Pembahasan nomor 2 kita buat sini aja. Diketahui sebuah balok dengan massa 126 gram. Diketahui M sama dengan 126 gram, berarti kalau jadi kilogram 126 dikali 10 pangkat min 3 kilogram. Terletak di atas permukaan bidang horizontal yang licin, kemudian sebuah gaya horizontal F 135T ditambah 2016 T pangkat 3 dikenakan pada balok jika satuan F adalah dini dan T sama dengan sekon. Berapa kecepatan saat pada balok tersebut Vt? Kan F itu kan satuannya dini, jadi kita harus konversinya dulu ke dalam bentuk Newton gitu. Ft sama dengan 135 T tambah 2016 T pangkat 3 Untuk konversi ini satu dini ini itu 10 pangkat min 5 Newton gitu. Sama dengan 10 pangkat minus 5 Newton. Berarti Ft dalam
satuan Newton itu kan 135 T tambah 2016 T pangkat 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 5 kan. 10 pangkat min 5 Newton. Tuh, terus yang ditanya tadi yang A, apa tuh? Sekaligus kita ngejawab ditanya dan jawab. Berapa kecepatan sesaat gerak balok tersebut? Kecepatan sesaat berarti VT. Yang diketahui adalah Ft dan juga M. Berdasarkan hukum 2 Newton, itu kan delta F sama dengan M dikali A. Berarti kita akan mendapatkan A sama dengan F dibagi M. Atau AT sama dengan Ft per M. Ft per M tuh. Ft-nya kita dapatkan tadi 135 T tambah 2016 T pangkat 3 kan. T pangkat 3 dikali 10 pangkat min 5 Newton berarti. Sedangkan M-nya per M-nya tadi kita dapatkan berapa tuh? 126 dikali 10 pangkat min 3. 126. Wah. 126 dikali 10 pangkat minus 3. Kan 126 dikali 10 pangkat min 3 ya. Ini bisa kita coret nih 10 pangkat min 3. Ini sisanya 10 pangkat min 2 kan. Nah, nanti kita akan mendapatkan 135T ditambah 2016T pangkat 3 dikali 10 pangkat min 2 per 126. Itu hasil akhirnya adalah AT sama dengan terus 1,07 T tambah 16 T pangkat 3 10 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon kuadrat. Jadi kita dapatkan AT itu 1,07 T ditambah 16 T pangkat 3. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencari VT? AT itu kan sama dengan dV per dt kan, turunan dari V terhadap T. Sehingga kalau kita untuk mencari V, sama aja artinya dengan integral A dt kan, AT dt. Nah, tinggal kita masukin aja persamaan AT ini ke integral ini. Ini integral 1,07 kali 10 pangkat min 2 T ditambah 16 dikali 10 pangkat min 2 T pangkat 3 dt. Nah, kalau kita integralkan jadinya 1,07 per 2 itu kita dapatkan 0,535 dikali 10 pangkat dikali 10 pangkat min 2.
kuadrat kan, tambah ini kan T pangkat 3, berarti 16/4 jadi 4. 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali dengan T pangkat 4. Ini yang menjadi VT ya, meter per sekon. Berarti VT sama dengan 0,535 0,535 dikali 10 pangkat min 2 T kuadrat ditambah 4 dikali 10 pangkat min 2 T pangkat 4 meter per sekon. Lalu yang ditanya selanjutnya, tuh, dari soal A, berapa jarak sesaat yang ditempuh? Nah, sama aja kan, kalau yang tadi kan VT kan AT kan tadi tuh dV per dt, sedangkan kalau VT ini kan juga bisa dengan dx per dt kan, sehingga kalau xt itu sama aja dengan integral VT gitu. Soal nomor B, jarak sesaat xt itu berapa? Berarti xt sama dengan integral VT dt kita masukin aja ke persamaan yang tadi yang kita dapatkan. VT kan 0,535 dikali 10 pangkat min 2 T kuadrat ditambah 4 dikali 10 pangkat min 2 T pangkat 4. Tuh. Di integral 0,535 kali 10 pangkat min 2 T kuadrat tambah 4 kali 10 pangkat min 2 T pangkat 4 dt. Berarti kita dapatkan hasilnya nanti sama dengan integralnya ini, kita dapatkan hasil akhirnya itu 0,18 T pangkat 3 itu pas 10 pangkat min 2 nya ya, kali 10 pangkat min 2 tadi, kali 10 pangkat min 2 T pangkat 3 tambah 4 per 5 0,8 kan, 0,8 kali 10 pangkat min 2 T pangkat 5 T pangkat 5 meter gitu. Oh ya, tadi jangan lupa untuk ditambahkan C-nya. Tambah C. Konstantanya kan, setiap integral tertentu kita tambahkan C-nya. Tadi VT juga harus tambah C. Nih, tambah C. Meter per sekon. Tambah C, kalau ini XT, tambah C meter. Oke. Terus pertanyaan C, dari soal B, berapa usaha yang dihasilkan selama
9 sekon. W selama 9 sekon. W jika T-nya 9 sekon. Jadi kan WT itu kan sama dengan F dikali S, berarti kan FT dikali XT kan. XT usaha dalam 9 sekon, berarti kan W9 W dalam 9 sekon itu sama dengan F9 dikali X9. Nah, F-nya tadi yang diketahui di soal tadi itu 135T ditambah 2016 T pangkat 3. Kita masukin T-nya itu bernilai 9. Jadinya kan 135 dikali 9 tambah 2016 kali 9 pangkat 3. Nah, yang untuk XT-nya ini 0,18 T pangkat 3 ditambah 0,8 dikali 10 pangkat min 2 T pangkat 5. Nah, T-nya ini nanti kita masukkan sebesar 9 gitu. Berarti dikali ini kali XT tadi itu 0,18 dikali 9 pangkat 3 tambah 0,8 kali 9 pangkat 5. Nah, untuk memudahkan perhitungan kita, yang tadi kan ini FT-nya kan ada 10 pangkat min 5-nya, sedangkan yang XT-nya 10 pangkat min 2. Kita buat aja di belakangnya. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini nanti kita dapatkan hasil akhirnya itu 1470,879 dikalikan dengan 47.370 47.370,42 kali 10 pangkat min 7. Tuh. Nanti kita dapatkan hasilnya itu adalah 6967 6155 99,2 dikali 10 pangkat minus 7. Nah, ini dalam bentuk joule. Nah, satuan joule. Berarti kalau kita lebih sederhanakan menjadi W-nya 6967,62 joule.
Nih. Ini untuk pembahasan yang nomor 2. Pembahasan nomor 2 ini kan. Terus kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Nomor 3. Mana ya bagusnya? Sini aja nih. Nomor 3. Seorang pendaki gunung yang memiliki massa 81 kg yang sedang melakukan pendakian di Gunung Semeru mengeluarkan daya rata-rata sebesar 9 watt. Jadi diketahui, kita buat diketahui dulu. Kita buat diketahui. Seorang pendaki gunung yang memiliki massa 81 kg, M 81 kg. Sedang melakukan pendakian di Gunung Semeru yang mengeluarkan daya rata-rata sebesar 9 watt. P-nya tuh, wah, P. Ini P ya. Tunggu. P sama dengan 9 watt. Berapa kerja yang dilakukan setelah mendaki gunung? Ketinggian itu 2511 meter. 2511 meter. Ditanya dan jawab. Nah, yang untuk nomor A tadi, yang ditanyanya adalah kerja W. W jika H-nya itu 2511 meter. Nah, untuk mencari W, ini kan tadi kan sudah dibahas di soal nomor 1. Itu kan W itu bisa delta energi kinetik atau delta energi potensial. Karena soal ini memiliki perbedaan ketinggian, maka kita akan memakai delta energi potensial gitu, yaitu MGH. Untuk memudahkan perhitungan, kita asumsikan G-nya, asumsi G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Teman-teman juga bisa mengasumsikan itu 9,8 atau 10, karena untuk memudahkan perhitungan saya gunakan 10 meter per sekon kuadrat aja untuk nilai G-nya. Ini kan MGH. MG dikali delta H. Untuk M, tadi 81 kg kan? 81 dikali 10. Sedangkan delta H-nya itu kan 2511 dikurang 0 gitu. Hasilnya tetap 2511. Dan kita akan mendapatkan hasil akhirnya tuh 20,33,910 Joule. Berapa nih? 2.033.910 Joule. Ini kita mendapatkan W-nya. Terus pertanyaan yang kedua adalah, dari soal A, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendaki? Waktu
waktu yang dibutuhkan untuk mendaki, berarti T-nya berapa? Tuh, dari soal A yang telah kita dapatkan ini. Kita dapat menggunakan persamaan atau rumus P kan sama dengan W per T. Berarti T-nya W per P kan? W per P sama dengan W-nya kita dapatkan tadi 20,33910 20,33910 per P-nya tadi berapa? P-nya diketahui 9. Maka hasil akhirnya itu sebesar 225,990 sekon. sekon. Kita ubah ke jam. 1 jam kan 3.600 sekon, berarti 1 sekon 1/3.600 jam. Berarti kalau 225.990 ini kita ubah ke jam, ini kan 225.990 bagi 3.600. Oh, coret nih. Dapatkan T-nya nanti 62,775 jam. Kalau mau pakai jam itu. Terus pertanyaan yang C, dari soal B, berapa energi potensial setelah sampai di puncak gunung? Energi potensial. Sampai di puncak gunung. Sama aja kan hasilnya dengan soal yang di nomor A tadi. Itu kan EP. Wah. EP kan sama dengan MGH. Sama dengan 81. Kita asumsikan G-nya tadi 10. Asumsikan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kali H-nya tadi berapa? 2511 meter. Sama aja kan hasilnya. 20,33910 Joule. Itu untuk pembahasan soal nomor 3. Selanjutnya pembahasan soal nomor 4. Kenapa di samping aja? Soal nomor 4.
Sebuah partikel yang awalnya diam dipercepat dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat, menempuh arah lurus horizontal tanpa gesekan. Diketahui sebuah partikel yang awalnya diam V0 sama dengan 0 meter per sekon dipercepat dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. 8 meter per sekon kuadrat. Menempuh arah lurus horizontal tanpa gesekan. Berarti mu 0 atau mu s itu kan sama dengan 0 gitu. Yang ditanyanya laju partikel pada akhir detik ke-8. Ditanya dan jawab. Pertama yaitu tadi yang ditanya laju partikel pada akhir detik ke-8. Berarti VT ditanya tuh. VT saat T di akhir detik ke-8. Kan T-nya itu akhir detik ke-8. Berarti kan akan memasuki detik ke-9 gitu. T-nya sebesar 9 sekon gitu. Nah, kita dapat memakai persamaan rumus GLBB kan VT sama dengan V0 tambah AT kan. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, V0 nya tadi berapa? 0 meter per sekon kan. 0 tambah A nya 8, T nya 9 sekon, berarti VT itu kan 8 kali 9 72 meter per sekon. Nah, ini untuk soal nomor A. Soal nomor B, dari soal A berapa laju rata-rata dalam selang waktu 8 detik pertama. Soal B di sini aja. Laju rata-rata 8 detik pertama. Berarti T-nya sama dengan 8 sekon. Nah, untuk mencari V rata-rata itu kan rumusnya perpindahan bagi waktu kan. Perpindahan bagi waktu nih. Nah, dari soal ini kan kita dapat mengetahui nih kalau bendanya itu mengalami GLBB dan juga mempunyai percepatan yang konstan yaitu 8 meter per sekon kuadrat, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa benda ini mengalami GLBB dipercepat gitu. Berarti untuk mencari perpindahannya itu kan sama aja dengan jarak yang ditempuh x gitu. Xt sama dengan kita pakai persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2ax atau xt sama dengan V0 ditambah setengah at kuadrat. Tuh. Coba kalau kita memakai persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2x, maka xt-nya kan menjadi Vt kuadrat per 2a kan, berarti kan Vt-nya tadi 72 dikali 72 per 2 dikali 8, ini
soalnya 36 misalkan 8 72 ini 9 kan, jadi kan xt 36 kali 9 sama dengan 324 meter. Nah, setelah kita mendapatkan xt, barulah kita bisa mencari V rata-ratanya. xt per t sama dengan 324 dibagi dengan t-nya adalah berapa tadi itu? 8 sekon. T-nya 8. Berarti V rata-ratanya 324 dibagi 8 adalah 40,5 meter per sekon. Tuh. Terus yang pertanyaan C. Pertanyaan C dari soal B, berapa jarak yang ditempuh partikel selama 8 sekon? Lah, ini ditanya xt. Ditanya xt. Ditanya xt kan? Lah, kalau ditanya xt, kayak tadi nih, xt sama dengan V rata-rata dikali T kan, sama dengan 324. Tinggal dibolak-balik aja nih. xt sama dengan V rata-rata dikali T. Jadi hasilnya itu V-nya tadi 40,5 dikali T 8 xt jika T-nya 8 sekon. Berarti xt-nya ini 324 tadi kan, 324 meter. Nah, itulah pembahasan dari soal UTS Fisika, Mekanika, dan Panas tahun 2019. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, harap dimaklumi. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.